Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfikar, NPM 2017-051-1052 dari kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai resume dari basis data. Pertemuan pertama, data bias informasi. Data adalah bahan mentah atau yang belum diproses. Informasi, pengetahuan kecerdasan bagian tertentu dari data dengan arti khusus atau fungsi. Informasi seringkali merupakan hasil dari menggabungkan, membandingkan, menganalisis, atau melakukan perhitungan pada data. Database adalah kumpulan data terpusat dan terstruktur yang disimpan pada sistem komputer yang menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus data bila diperlukan. Ini juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang diambil menjadi informasi yang berguna. Database biasanya dikelola oleh database administrator. Temuan kedua, model konseptual. Digunakan untuk menangkap kebutuhan fungsional dan informasi bisnis, didasarkan pada kebutuhan saat ini, tetapi mungkin mencerminkan kebutuhan di masa depan. Mengatasi kebutuhan bisnis, apa yang secara konseptual ideal, tetapi tidak membahas implementasinya apa yang secara fisik mungkin, adalah hasil dari menyelesaikan proses data modeling. Mengidentifikasikan entitas penting, objek menjadi tabel dalam database, dan relasi antar entitas, tetapi tidak menentukan atribut dan unique identifiersnya. Selanjutnya, model logis mencakup semua entitas dan relasi di antara mereka, disebut IRM, diilustrasikan dalam IRD, menentukan semua atribut dan UID untuk setiap entitas, menentukan opsionalitas atribut, menentukan relasi opsionalitas dan kardinalitas. Model fisik merupakan perpanjangan dari model data logis yang mendefinisikan definisi tabel, tipe data, dan presisi, dan mengidentifikasikan tampilan indeks dan objek database lainnya. Kedua, menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan dalam database tertentu. Tiga, menampilkan semua struktur tabel termasuk kolom, primary key, dan foreign key. Model konseptual dan fisik. Ini adalah seni perencanaan, pengembangan, dan komunikasi yang memungkinkan sekelompok orang untuk bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemodelan data adalah proses menangkap konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis dan menggambarkannya secara visual pada diagram. Diagram ini menjadi cetak biru untuk mendesain benda fisik. Impian klien, model konseptual, akan menjadi kenyataan fisik. Entitas, instance, atribut, dan identifier. Entitas, sesuatu yang penting bagi bisnis tentang data mana yang harus diketahui. Nama untuk sekumpulan hal serupa yang dapat Anda daftarkan. Biasanya kata benda, contoh benda, peristiwa, atau orang. Entitas memiliki instance. Instance adalah kejadian tunggal dari suatu entitas. Entitas dan instance. Contohnya, seekor dalmatian, kucing Siam, sapi, dan babi adalah contoh hewan. Convertible, sedan, dan stasiun wagon adalah contoh dari mobil. Atribut. Atribut seperti entitas. Atribut mewakili sesuatu yang penting bagi bisnis. Atribut adalah informasi spesifik yang membantu mendeskripsikan entitas, mengukur entitas, mengkualifikasi entitas, mengklarifikasi entitas, menentukan entitas. Sebuah atribut memiliki nilai tunggal. Contoh, model, berat, dan harga adalah atribut dari mobil. Macam atribut. Yang pertama, atribut volatil, mempunyai nilai yang secara konstan berubah seperti umur. Yang kedua, atribut non-volatil, mempunyai nilai yang jarang berubah seperti tanggal order. Identifiers, karyawan memiliki unique identifiers. UID adalah salah satu atribut tunggal atau kombinasi dari beberapa atribut yang membedakan satu karyawan dari yang lain. Entity Relationship Modeling dan IAD. Entity Relationship Model adalah daftar semua entitas dan atribut serta semua relasi antar entitas yang penting. Menyediakan informasi latar belakang seperti deskripsi entitas, tipe data, dan batasan. Catatan, model tidak merupakan diagram, tetapi diagram biasanya merupakan alat yang sangat berguna. Pertemuan ketiga, mengidentifikasikan relasi. Relasi 1. Mewakili sesuatu yang penting atau bagi bisnis. 2. Menunjukkan bagaimana entitas terkait satu sama lain. 3. Ada di dalam entitas. Dinamai di kedua ujungnya, dua arah, mempunyai
opsionalitas mempunyai kardinalitas. Opsionalitas dalam relasi. Relasi bersifat wajib atau opsional. Kardinalitas dalam relasi. Kardinalitas digunakan untuk mengukur kuantitas sesuatu. Opsionalitas dan kardinalitas. Setiap karyawan harus memegang satu dan hanya satu pekerjaan. Setiap pekerjaan dapat dipegang oleh satu atau lebih karyawan. Konvensi diagram IR. Konvensi diagram IR. Entitas diwakili oleh softbox, nama entitas masuk dalam softbox, nama entitas tunggal dan ditulis dengan huruf kapital semua. Gambar konvensi, atribut terdaftar di bawah nama entitas. Atribut wajib ditandai dengan tanda bintang, atribut opsional ditandai dengan lingkaran, pengidentifikasi unik ditandai dengan tanda khas atau pagar. Relasi adalah garis yang menghubungkan entitas. Garis-garis ini solid atau putus-putus. Garis-garis ini berakhir dengan jari kaki tunggal atau kaki gagak di ujung setiap entitas. Temuan keempat, supertype dan subtype. Subtype ini mewarisi semua atribut supertype. Mewarisi semua hubungan supertype, biasanya memiliki atribut sendiri atau hubungan. Digambar dalam supertype tidak pernah ada sendirian, mungkin memiliki subtype sendiri. Contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya, subtype bersarang. Untuk kemudahan membaca keterbacaan, Anda biasanya akan menampilkan subtype dengan hanya 2 level. Tapi tidak ada aturan yang akan menghentikan Anda untuk melampaui 2 level. Contohnya seperti di gambar ini. Pertemuan ke-6, relasi transferability. Relasi transferability dapat dipindah tangankan. Contohnya, siswa diizinkan untuk berpindah dari satu kelompok studi ke grup lainnya. Ada relasi antara student dan studi dan grup yang dapat dialihkan. Ini merupakan gambar dari relasi transferable. Relasi non-transferability tidak dapat dipindah tangankan. Siswa dapat diberikan struk untuk membayar biaya sekolah, mengikuti ujian sertifikasi, atau membeli barang di toko buku. Setelah penerimaan telah diterbitkan, itu nggak bisa ditransfer ke siswa lain. Ini gambar ini merupakan non-transferable relationship. Dibedakan dengan gambar diamond di tengah. Tipe relasi ada yang pertama itu relasi one to many. Ini tipenya ada 4. Yang kedua relasi many to many ada 3 tipenya. Relasi one to one ada 3 tipenya. Menyelesaikan permasalahan many to many dengan cara menggunakan entitas intersection. Entitas intersection ini seperti di contoh ini menggunakan enrollment telah ditambahkan termasuk atribut gate. Hubungan many to many yang asli diubah menjadi hubungan one to many terhadap enrollment. Atau bisa menggunakan relasi Barrett. Unique identifiers dari entitas persimpangan seringkali berasal dari hubungan asal dan diwakili oleh batang. Jadi ini batang ini menandai dia ini foreign key-nya menjadi primary key dari entitas enrollment. Selanjutnya pertemuan 7, buatan, gabungan, dan UID sekunder. UID sederhana PS UID gabungan. UID yang merupakan atribut tunggal ada UID sederhana. Namun, terkadang satu atribut tidak cukup untuk mengidentifikasi secara unik sebuah instance dari suatu entitas. Jika UID merupakan kombinasi dari atribut-atribut, maka disebut sebagai UID gabungan. UID buatan atau artificial UID adalah yang ada tidak terjadi di alam, tetapi dibuat untuk tujuan untuk mengidentifikasi dalam suatu sistem. Orang tidak dilahirkan dengan angka, tetapi banyak sistem menetapkan nomor unik untuk mengidentifikasi orang-orang. Selanjutnya, UID dari relasi Barth. Terkadang UID adalah kombinasi dari atribut dan relasi. Selanjutnya, UID kandidat. Kadang ada 2 atau lebih UID yang mungkin. Misalnya, ketika Anda memesan produk dari situs web komersial, Anda biasanya akan diberikan kode pelanggan yang unik dan diminta untuk memasukkan alamat email Anda. Masing-masing secara unik untuk mengidentifikasi Anda, dan masing-masing dapat dipilih sebagai UID. Ini adalah kedua calon UID. Hanya satu dari kandidat UID yang dipilih sebagai UID sebenarnya. Ini disebut UID primer, kandidat lainnya disebut UID sekunder. Normalisasi dan first normal form. First normal form ini mencatatkan bahwa tidak ada atribut multinilai yang ada. Untuk memeriksa first normal form, validasikan bahwa setiap atribut memiliki
memiliki nilai tunggal untuk setiap instance entitas. Seperti pada contoh di bawah ini, ada school building. Classroom ini kan di dalam suatu sekolah bisa mempunyai banyak nilai, maka dibuat entitas baru yaitu classroom. Kedua, second normal form. Second normal form mensyaratkan bahwa setiap atribut non-UID bergantung pada seluruh UID. Jadi, karena supplier number ini tidak bergantung pada product number, maka dibuatkan entitas sendiri. Third normal form. Aturan third normal form menyatakan bahwa tidak ada atribut non-UID yang dapat bergantung pada atribut non-UID lainnya. Normal form dan ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif ada ketika atribut apapun dalam suatu entitas bergantung pada atribut non-UID lainnya di entitas itu. Jadi contohnya ada di gambar seperti ini. Store name ini dia tidak bergantung pada ADCD. Oleh karenanya dibuat entitas store tersendiri. Selanjutnya pertemuan ke-9, Arts Constant. Setiap bisnis memiliki batasan nilai atribut mana dan hubungan mana yang diizinkan. Pembatasan ini disebut dengan constant. Mereka mungkin merujuk ke atribut tunggal dari suatu entitas atau hubungan antar entitas. Relasi eksklusif OR. Relasi saling eksklusif kadang-kadang ada antara entitas dan juga dikenal sebagai relasi OR eksklusif. Relasi eksklusif OR ada hubungan antara satu entitas atau dua atau lebih entitas lain di mana hanya satu hubungan yang dapat ada pada suatu waktu. Dalam IRD, kami memodelkan jenis hubungan ini dengan HATS. HATS selalu memiliki satu entitas. HATS dapat mencakup lebih dari dua relasi. Tidak semua relasi dari suatu entitas perlu dimasukkan ke dalam HATS. Entitas mungkin memiliki beberapa HATS harus terdiri dari hubungan opsionalitas yang sama. Semua relasi dalam HATS harus wajib atau semua harus opsional. Relasi dalam HATS mungkin memiliki kardinalitas yang berbeda meskipun ini jarang terjadi. HATS subtype dan subtype. HATS dan subtype atau subtype keduanya memodelkan eksklusivitas bersama. Versi tertentu paling baik dimodelkan sebagai HATS dan lainnya sebagai subtype dan subtype. Ini contoh dari HATS. Relasi hierarki dan rekursif. Kedua model ini mewakili semua karyawan. Yang di sebelah kiri ada struktur hierarkis, yang sebelah kanan menggunakan relasi rekursif. Suatu relasi tidak dapat bersifat hierarkis dan rekursif pada saat bersama. Ini contohnya, yang kiri ini hierarkis dan yang kanan ini rekursif. Hierarki adalah struktur hierarki lebih eksplisit dan lebih mudah atau kebanyakan orang untuk memahami karena mereka sangat mirip dengan bagian organisasi. Setiap entitas dapat memiliki atribut dan relasi wajibnya sendiri. Jika bisnis memerlukan ini, bukan semua atribut dan relasi opsional seperti yang akan Anda miliki dalam rekursif. Dengan cara ini, model data Anda benar-benar mencerminkan aturan bisnis. Pertemuan ke-10, Modeling Historical Data. Model data over time example. Sebuah organisasi perlu menyimpan data tentang gaji karyawan. Semua karyawan dibayar mingguan. Awalnya, entitas employee berikut dimodelkan. Catatan tambahan sekarang menentukan bahwa organisasi perlu menyimpan catatan historis tentang bagaimana dan kapan gaji karyawan berubah selama masa kerja. Ini merupakan gambar IAD-nya. Model perubahan gaji. Untuk memodelkan perubahan gaji dari waktu ke waktu, tambahkan entitas salary history. UID entitas salary history adalah ID employee terkait dan tanggal mulai gaji, seperti pada gambar di bawah ini. Coba model seiring waktu. Toko perhiasan menyuarakan perhiasan, kalung, gelang, dan sebagainya kepada bintang film untuk acara-acara khusus, seperti upacara penghargaan atau pemutaran perdana film. Mereka ingin melacak riwayat sewa sebuah perhiasan. Model AR berikut akhirnya akan melacak nyewa perhiasan saat ini. Ini gambar IAD-nya untuk tahu tentang mana yang menyewa. Pemodelan perubahan waktu. Entitas day vs atribut day. Memiliki entitas day yang terpisah memungkinkan kami melacak lebih banyak informasi yang mungkin berguna bagi bisnis.
Misalnya hari mana yang merupakan hari libur nasional, seperti pada IAD di bawah ini. Time relate constant. Waspadi kendala yang dapat diakibatkan oleh kebutuhan untuk melacak tanggal dan waktu. Timbangkan pemilihan sekolah yang menampilkan Bapak Stan. Manajer mendaftarkan sukarelawan untuk bekerja dalam shift yang berbeda. Dua stan yang dikelola satu sukarelawan. Pada satu waktu, Bapak sukarelawan dapat bekerja selama berapa jam. Orang lain dapat bekerja lebih sedikit jam tergantung pada waktu luang mereka. Betul harus ditentukan terlebih dahulu agar pengelola mengerti waktu yang tidak dicakup oleh karyawan. Itu merupakan contohnya. Emulate constant. Berikut adalah pilihan batasan terkait waktu yang perlu dipertimbangkan untuk model ini. Yang jelas, shift end time harus lebih lambat dari shift start time. Start time shift untuk seorang sukarelawan tidak boleh berada di antara start time dan end time. Jadi sukarelawan lain di stand yang sama. Jadi ini IAD-nya berdasarkan masalah tadi. Selanjutnya pertemuan 11, pemodelan perubahan harga. Harga historis model seringkali berguna untuk memiliki informasi tentang harga masa lalu. Ini merupakan RAD-nya untuk melihat historis harga. Melacak perubahan harga. Untuk melacaknya, bisnis seringkali perlu menyimpan catatan perubahan harga. Dalam model ini, kami berasumsi bahwa setiap forecast-nya terdiri dari satu produk. Harga yang dibayarkan dapat ditemukan dengan mencocokkan tanggal pembeli antara tanggal mulai dan tanggal akhir price pada IAD di bawah ini. Selanjutnya, journaling. Setiap kali sistem mengizinkan pengguna untuk mengubah atau menghapus informasi tertentu, pertanyaan harus diajukan. Apakah nilai lama perlu disimpan dalam catatan? Ini disebut pencatatan atau penjurnalan. Ini sering menjadi masalah ketika informasi bersifat finansial atau sensitif seperti perubahan nilai siswa. Ini merupakan gambar IAD-nya. Pertemuan 12 menggambar konvensi untuk keterbacaan. Konvensi menggambar IAD besar. Ada dua konvensi menggambar yang baik digunakan. Satu yang menempatkan entitas bervolume tinggi di kiri atas halaman dan satunya menempatkan entitas bervolume tinggi di kanan bawah halaman. Entitas volume tinggi seringkali merupakan entitas pusat atau lebih penting dalam IAD. Jika entitas volume tinggi berada di bagian kiri atas IAD, kaki gagak akan cenderung mengarah ke selatan dan timur. Jika entitas volume tinggi berada di bagian kanan bawah IAD, kaki gagak akan cenderung mengarah ke utara dan barat. Kejelasan adalah kunci. Gunakan konvensi dengan bijaksana. Tujuan utama pembuatan diagram adalah untuk memberikan representasi model yang dapat digunakan untuk tujuan komunikasi. Ini berarti Anda tidak boleh membiarkan konvensi mengganggu keterbacaan dan kejelasan. Seringkali Anda akan memiliki campuran konvensi tergantung pada jumlah ruang yang Anda miliki dan referensi Anda sendiri. Kejelasan dan keterbacaan adalah kriteria utama. Untuk kejelasan dan keterbacaan dalam IAD, agar jelas dan terbaca, hindari melintasi garis hubungan. Hindari entitas yang tumpang tindih, hindari garis hubungan yang melintasi entitas, gunakan baik white space. Dipisahkan IAD yang lebih besar menjadi subdiagram yang lebih kecil jika diperlukan. Ini contoh diagram yang dibutuhkan ruang. Seperti ini, sebelumnya agak sulit dibaca, setelah diubah menjadi seperti ini lebih mudah dibaca. Selanjutnya, gunakan subdiagram. Bila Anda memiliki diagram yang sangat besar, mungkin juga membantu untuk memecahnya menjadi diagram yang lebih kecil dari entitas yang terkait secara fungsional. Pertemuan 13 pengantar konsep basis data relasional. Ilustrasi database relasional. Database relasional adalah database yang dilihat oleh pengguna sebagai kumpulan tabel dua dimensi. Masing-masing berisi baris dan kolom. Bahasa untuk mengakses data adalah SQL. Memungkinkan kita untuk mengakses data dalam database relasional dengan cara yang efisien. Daripada mencari secara manual memilih setiap baris untuk menemukan catatan untuk nomor karyawan, bisa menggunakan pernyataan SQL berikut. Primary key. Primary key adalah kolom atau kumpulan kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Tabel harus memiliki kunci utama primary key dan primary key harus unik. Tidak ada bagian dari primary key yang boleh nol. Kandidat primary key. Tabel dapat memiliki lebih dari satu kolom atau kombinasi kolom yang dapat berfungsi sebagai kunci utama tabel. Memilih primary key, pilih salah satu kunci kandidat untuk menjadi kunci utama tabel. Kandidat lain menjadi kunci alternatif.
Foreign key. Foreign key adalah kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang mengisi nilai yang cocok dengan nilai kunci primary key di tabel lain. Aturan foreign key. Jika primary key terdiri dari satu atau lebih kunci foreign key, nilai foreign key tidak boleh nol. Integritas kolom. Kolom hanya boleh berisi nilai yang konsisten dengan format data kolom yang ditentukan. Selanjutnya, pertemuan ke-14, pemetaan dasar proses transformasi. Mentransformasi konseptual ke fisik. Yang pertama, model konseptual diagram IA diubah menjadi model fisik. Yang kedua, implementasi fisik akan menjadi database relasional. Contohnya seperti ini, dari IA menjadi physical implementation. Pemetaan terminologi. Jadi menjadi physical, entitas menjadi tabel, instance menjadi baris, atribut menjadi kolom, primary UID menjadi primary key, secondary UID menjadi unique key, relationship menjadi foreign key. Tabel diagram notasi. Baris pertama diagram tabel berisi nama tabel dan nama pendek jenis kunci harus berisi nilai PK untuk primary key, UK untuk unique key, dan FK untuk kolom foreign key. Ini akan kosong jika kolom bukan bagian dari kunci apapun. Kolom optionality harus berisi tentang jika kolom wajib, dan lingkaran jika opsional. Ini mirip dengan diagram entitas. Kolom ketiga adalah untuk nama kolom. Seperti pada gambar ini, key type di kiri, optionality di tengah, dan kolom name di kanan. Konvensi penamaan untuk tabel dan kolom. Nama tabel merupakan bentuk jamak dari nama entitas. Contohnya, student menjadi students. Nama kolom identik dengan nama atribut kecuali karakter khusus dan spasi diganti dengan garis bawah. Nama kolom sering menggunakan lebih banyak singkatan daripada nama atribut. Contoh first name menjadi underscore name atau app name. Nama singkat table. Nama pendek yang unik. Untuk setiap table berguna dalam penamaan kolom foreign key. Untuk nama entitas lebih dari satu kata, ambil karakter pertama dari kata pertama, karakter pertama dari kata kedua, dan karakter terakhir dari kata terakhir. Contohnya job assignment, maka nama pendeknya itu JAT. Selanjutnya, untuk nama entitas dari satu kata, tapi lebih dari satu suku kata, ambil karakter pertama dari suku kata pertama, karakter pertama dari suku kata kedua, karakter terakhir dari suku kata terakhir. Contohnya, employee mendapat nama pendek EP dan client mendapat nama pendek chat. Untuk nama entitas, satu suku kata tapi lebih dari satu karakter. Karakter pertama, karakter kedua, dan karakter terakhir. Jadi FLT. Flight menjadi FLT. Batasan penamaan dengan Oracle, nama kolom dan tabel harus dimulai dengan huruf berisi hingga 30 karakter alfanumerik. Tidak boleh berisi spasi atau karakter khusus seperti tanda seru, tetapi tanda dolar, tagar, dan underscore diizinkan. Nama tabel harus unik dalam satu akun pengguna di database Oracle. Nama kolom harus unik dalam tabel. Selanjutnya, pertemuan ke-15, pemetaan relasi. Aturan untuk relasi. Relasi membuat satu atau beberapa kolom foreign key di dalam tabel di banyak sisi relasi. Kami menggunakan nama pendek tabel untuk memberi nama kolom foreign key. Ada contoh di depan. Kolom kunci asing foreign key dalam tabel employees adalah DPT ID untuk hubungan dengan departemen dan MGR ID untuk hubungan eksklusif dengan dirinya sendiri. Seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, enforcing opsionalitas. Ini adalah gambar IAD dari enforcing opsionalitas. Seperti ini, dari IAD diubah menjadi physical, menjadi seperti ini, musician menjadi ID, optionality bintang, dan ininya opsional. Selanjutnya, pemetaan relasi yang non-transferability. Relasi yang tidak dapat dialihkan atau non-transferability dalam model konseptual berarti bahwa foreign key dalam tabel database tidak dapat diperbarui. Batasan foreign key dengan sendirinya tidak dapat menemukan ini di database. Pemrograman tambahan akan diperlukan untuk memastikan bahwa database mengikuti aturan bisnis ini. Penting untuk mendokumentasikan aturan seperti ini agar tim ingat untuk menulis kode yang sesuai dan menegakkan aturan bisnis. Contohnya seperti ini.
Selanjutnya pemetaan relasi bar. Relasi bar dipetakan ke kolom FDI banyak sisi, sama seperti hubungan one to many lainnya. Dalam hal ini, kolom foreign key berperan ganda karena juga merupakan bagian dari primary key. Dalam contoh bug number adalah kolom foreign key di account yang mengacu pada kunci utama bank. Ini juga merupakan bagian dari primary key account. Ini seperti pada IAD di bawah, pada gambar di bawah ini. Relasi cascade bar. Hierarki dapat mengarah relasi ke cascade bar, di mana UID entitas di bagian atas hierarki dibawa ke bawah ke UID entitas di bagian bawah hierarki. Pada contoh, UID room terdiri dari room number, suite number, floor number, dan building ID. Konvensi yang disarankan adalah untuk tidak pernah menggunakan lebih dari 2 awalan tabel. Dalam contoh berikut, kolom kunci asing di rooms yang berasal dari buildings diberi nama SWI BDG ID, bukan SWI FLR BDG ID. Ini adalah skala modelnya dari IAD di sini. Pemetaan relasi many to many. Dari IAD-nya menjadi review ini mendapatkan 2 primary key. Selanjutnya pemetaan relasi one to one. Karena ini solid, maka employee ini mendapatkan foreign key dari kubikel. Optional one to one. Jika relasi bersifat opsional di kedua sisi, Anda dapat memilih tabel mana yang mendapatkan foreign key. Enforcing one to many. Jika relasi wajib di kedua ujungnya, Anda memiliki batasan yang sama dalam database sebagai hubungan one to many yang wajib di salah satu ujungnya. Pemetaan arts. Entitas memiliki arts akan dipetakan ke tabel yang berisi foreign key dari tabel di ujung satu relasi seperti gambar di bawah ini. Pertemuan ke-16 pemetaan subtype. Implementasi subtype untuk tabel tunggal. Aturannya, tabel hanya satu tabel yang dibuat lepas dari jumlah subtype kolom. Tabel tunggal mendapat satu kolom untuk setiap atribut dari subtype bersama dengan opsionalitas asli dari atribut tersebut. Tabel juga mendapatkan kolom untuk setiap atribut yang termasuk dalam subtype, tapi semua kolom menjadi opsional. Selain itu, kolom wajib harus dibuat untuk bertindak sebagai kolom pembeda untuk membedakan antara berbagai subtype entitas. Data yang dapat diambil adalah dari sekumpulan semua nama pendek subtype FTE, PTE, OTR dalam contoh. Kolom diskriminator ini biasanya disebut table short name type yang akan menjadi EP type dalam contoh seperti gambar di bawah ini. Ini adalah sampel data dari physical modelnya. Implementasi subtype untuk 2 tabel. Aturannya, satu tabel per subtype tingkat pertama. Kolom setiap tabel mendapatkan satu kolom untuk setiap atribut subtype bersama dengan opsionalitas aslinya. Setiap tabel juga mendapatkan satu kolom untuk setiap atribut yang termasuk dalam subtype bersama dengan opsionalitas aslinya. Identifier UID utama pada level subtype membuat primary key untuk setiap tabel. UID sekunder dari subtype menjadi unique key di setiap tabel. Relasi, semua tabel mendapatkan foreign key untuk relasi di tingkat subtype dengan opsi asli. Ini gambar dari ini di bawah ini gambarnya dari IAD menjadi physical ini merupakan sampel datanya. Sekian resume dari saya. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus dengan menggunakan 8 tabel. Di sini saya menggunakan 8 tabel. Ada tabel dokter, tabel kamar, tabel obat, tabel pasien, tabel penyakit, tabel petugas, tabel rekam medis, dan tabel ruang. Tugas pertama adalah membuat query dengan mengimplementasikan insert. Kita coba untuk insert pasien dengan values 1,
yaitu nama pasien Jumadi, alamat Tiol, nomor HP segini. Oh ya, ini salah, sudah ada. Dan kita lihat pada tabel pasien sudah ada. Selanjutnya untuk select, kita coba select pasien. Nama pasien, from pasien, where ID pasien itu sama dengan 2. Kita coba lihat apakah bisa. Dan bisa. Selanjutnya kita coba query selanjutnya, yaitu kita coba update nama tabelnya, set nama pasien sama dengan Huga, where ID pasien sama dengan 2. Kita lihat. Dan berhasil. Selanjutnya kita delete ID pasien sama dengan 2. Oke, kita lihat apakah sudah terhapus, dan terhapus. Selanjutnya adalah create view. Kita coba untuk membuat create view. Layanan. Itu kita select dokter, nama dokternya. Selanjutnya kita buat alias nama dokter. Selanjutnya pasien, nama pasien, nama pasien. Selanjutnya petugasnya, nama petugas, nama petugas. From dokter, pasien, petugas, dan rekam medis. Where rekam medis .id dokter sama dengan dokter .id dokter and rekam medis .id pasien sama dengan pasien .id pasien and rekam medis .id petugas sama dengan petugas nama petugas. Kita coba terlebih dahulu apakah bisa. Kita lihat di sini. Ini ada kesalahan.
dan sudah berhasil. Selanjutnya adalah buat prosedur. Tambahkan insert kamar. Parameternya itu ID kamar, panjangnya 4, itu tipe kamarnya kamar 4 255, dan untuk kode ruang 4 juga. Selanjutnya kita masukin insert into, values-nya ID kamar, tipe kamar, dan kode ruang. Sudah berhasil. Selanjutnya kita buat insert, sudah berhasil. Kita buat lagi untuk delete kamar. Kamar, parameternya ID kamar, to delete from kamar, where ID kamar sama dengan ID kamar. Seperti ini sudah kita buat. Selanjutnya adalah update kamar. Ini ID kamar, dan ID ruang. Sama dengan tipe kamar, ID kamar dot ID ruang sama dengan ID ruang. Selanjutnya kita tambahkan untuk select ini ID ruangnya, cukup ini aja. Selanjutnya select kamar dot tipe kamar, kamar where
ID sama dengan ID kamar. Kita kirim. Kita coba dari input kamar. Coba input kamar nilainya 2, tipenya itu mewah. Maaf, ini tipe kamar seharusnya coba kita eksekusi 2, 3, dan di ruangnya 1. Kita lihat pada tabel kamar dan sudah terisi. Selanjutnya kita coba yang select. Yang select ini kita coba eksekusi. Ini kamar, kita coba 1. Dan dapat lihat bahwa tipe kamar muncul yaitu 3. Selanjutnya ada update. Update ini saya ubah dulu menjadi integer. Ini kamar 2, tipe kamar kita ubah menjadi 2, ID ruang kita ubah menjadi 2. Apakah bisa? Kita lihat pada kamar dan sudah terubah. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk delete kamar. Coba delete kamar untuk ID-nya 2. Kita coba, kita lihat pada tabel kamar dan berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.